Hidup itu kan memang gak ada ya yang sempurna. Hari ini mungkin kita bisa ngerasa seneng banget, tapi besok bisa aja kita nangis darah ya, entah karena apapun itu. Hari ini kita mungkin di atas angin, besok tahu-tahu jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan ya naik turunnya kehidupan itu yang bikin kita memang mau gak mau terpaksa berteman dengan kondisi. Mau sesulit apapun itu, kita memang dipaksa untuk bisa beradaptasi. Dan kalau sampai gak bisa nih ya, atau kalau kita nyerah aja, sesuatu yang lebih buruk bisa aja terjadi. Kamu pernah gak sih mengalami turbulensi kayak gitu dalam hidup? Kalau misalnya iya, mungkin kamu bisa sedikit banyak relate ya sama tokoh-tokoh yang ada di dalam buku Air Susu Ibu karya Nora Xtena. Ini buku yang ditulis oleh penulis asal Latvia. Sebelum aku bahas buku ini, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, kamu lagi nontonin segmen Main Mata, dan di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Jadi ini tuh pertama kalinya nih aku baca buku karya penulis Latvia. Ini negara yang lokasinya tuh di Eropa bagian utara. Penulisnya ini, Nora Xtena, sebenarnya juga udah nerbitin lebih dari 20 buku ya, dengan berbagai genre, mulai dari novel, ada kumpulan cerpen, biografi, dan juga esai. Tapi kayaknya baru Air Susu Ibu ini deh yang diterjemahin ke dalam bahasa Inggris. Judulnya tuh Soviet Milk, dan akhirnya diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, buku ini diterbitkan oleh penerbit Spring dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Mbak Windy Aryastanti. Kalau dari yang aku baca di Wikipedia ya, Nora Xtena nih penulis Latvia yang paling dikenal di dunia internasional saat ini. Karena Latvia sendiri tuh memang negara kecil ya. Kalau aku baca tuh populasi penduduknya aja kurang dari 1/4-nya New York. Jadi buatku sendiri sih menarik banget bisa membaca tulisan karya penulis dari negara yang sama sekali asing gitu. Nah, Air Susu Ibu ini adalah sebuah novel dan dia tuh bercerita dari dua sudut pandang. Ada seorang ibu dan anaknya yang diceritakan secara berganti-gantian. Dua-duanya pakai sudut pandang orang pertama dan karakter mereka berdua di buku ini tuh tanpa nama. Ibu dan anak ini lahir di Latvia, tapi pada dua masa yang berbeda nih. Jadi si ibu tuh lahir waktu masa peralihan dari Nazi kemudian masuk ke rezimnya Soviet, sementara si anak nih lahir di masa penjajahan Soviet. Dari situlah kita dihadapi nih pada dua cara pandang yang berbeda tentang melihat kehidupan dan pengaruh proses tumbuh kembang waktu kecil ke gimana kita akhirnya tuh memandang tantangan-tantangan hidup. Nanti akan aku ceritain lebih lengkap soal ini di belakang. Nah, aku mau ceritain dulu tentang sinopsisnya. Jadi si ibu ini tuh lahir di masa peralihan kan ya. Jadi dia tuh ngerasa belum ngedapetin kemerdekaan yang dia inginkan. Dia selalu ngerasa hidupnya tuh gak bebas, apa-apa tuh dibatesin aja gitu. Bahkan waktu anaknya lahir, si ibu ini tuh sampai gak mau ngasih ASI ke anaknya. Karena dia menganggap susunya tuh pahit, hasil kegagalan memahami, atau hasil kepunahan. Dia ceritanya tuh mau melindungi anaknya dari itu semua. Dan akhirnya si anaknya ini juga sampai gak suka sama sekali sama susu. Sementara di satu sisi si anak ini karena dia tuh lahir memang udah di era penjajahan gitu ya. Jadi dia menganggap situasi yang saat ini dia jalani tuh ya wajar aja. Emang itulah hidup yang dia tahu dan harus dilalui aja. Jadi si ibu ini tuh punya pola pikir yang cenderung negatif, sementara si anak tuh lebih positif. Di buku ini diceritain perkembangan anaknya tuh dari sekitaran SD kayaknya ya sampai akhirnya SMA ke kuliah gitu. Terus si ibu ini juga karena selalu ingin kebebasan, dia tuh sampai ninggalin anak dan orang tuanya untuk dia hidup sendiri, dan dia kerja sebagai ginekolog di sebuah rumah sakit di kota yang berbeda pula. Jadi waktu masa kecilnya si anak ini memang lebih banyak dibesarin sama kakek neneknya. Sampai suatu saat satu peristiwa nih bikin ibunya dikeluarin dari rumah sakit tempat dia bekerja dan dia tuh diasingkan ke pedesaan yang terpencil. Akhirnya setelah dikeluarin dari rumah sakit, si ibu ini sempat kembali dulu nih ke kota tempat orang tua sama anaknya berada. Mereka sempat menghabiskan waktu dan akhirnya dia ngebawa anaknya untuk tinggal bareng di pedesaan yang terpencil itu. Jadi mereka berdua ninggalin kakek neneknya. Nah, waktu tinggal bareng inilah akhirnya dinamika mereka tuh mulai kelihatan ya. Kayak gravitasinya tuh saling tarik-menarik gitu. Gimana si ibu ini bener-bener ngabisin waktu bekerja sebagai ginekolog, jarang banget ada di rumah, dan si anak jadi terpaksa harus kayak dewasa lebih cepat gitu ya. Dia nyiapin apa-apa sendiri, bahkan dia nyiapin banyak keperluan buat ibunya juga.
Ibunya ini tuh digambarin segitu merindukan kebebasan dan dia tuh benci banget sama hidupnya sampai dia emang kayak nggak mau ngurusin hidupnya lagi aja gitu, dan termasuk hidup anaknya juga jadinya ya. Tapi di satu sisi dia tuh tetap mati-matian ngurusin hidup orang lain, yaitu si para pasien perempuannya itu. Karena kayaknya nih dia memproyeksikan penderitaan dia ke pasien-pasien perempuan ini ya. Dia kayak ngerasa senasib sepenanggungan gitu. Hidupnya mereka tuh nggak bebas. Jadi mereka sebagai perempuan nih nggak bisa memilih untuk dirinya sendiri, sesimpel mau punya anak atau enggak. Jadi yang dihadapi adalah antara pasangannya nggak mau punya anak, jadi mereka harus aborsi, atau pasangannya pengen banget punya anak, jadi mereka harus mati-matian gimana pun caranya, pokoknya harus bisa dapetin anak. Dan dia sebagai ginekolog lah yang akhirnya ngerawat perempuan-perempuan ini. Kan lucu ya sebenarnya, di tengah perjuangan si ibu untuk memberikan yang terbaik ke pasien perempuannya, dia lupa gitu kalau dia juga punya hidup yang harus diperjuangkan, termasuk hidup anak perempuannya. Tapi anak perempuannya ini beruntung sih ya, karena dia tuh nggak digambarin ikutan jadi depres kayak ibunya. Dan ya mungkin ini karena pengaruh sempat dibesarin sama kakek neneknya juga, yang memang mereka berdua tuh punya pikiran yang lebih positif. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal era kehidupan, neneknya sebenarnya ngerasain hidup yang lebih dramatis sih, karena dia berarti kan ngerasain 3 era ya. Lahir di masa Latvia merdeka, kemudian sempat ngerasain transisi, dan akhirnya dijajah Soviet. Tapi memang si ibu ini tuh nggak bisa terima dengan hal itu. Dan anaknya ini juga sadar kalau ibunya tuh memang punya masalah mental health. Jadi dia bersikap lebih dewasa, dan justru dia yang berusaha untuk menarik ibunya ke sudut pandang yang lebih positif. Nah, di tengah membaca Air Susu Ibu, aku berkali-kali memang berkaca ke diri sendiri juga. Hidup aku sekarang tentunya nggak bisa dibandingin lah sama hidup si ibu, si nenek, maupun si anak ya. Karena arti tentang kebebasan di buku ini tuh benar-benar ditekankan dari berbagai sisi. Dari latar belakang ceritanya dibuat, terus juga dari kehidupan masing-masing tokohnya. Apa sih yang namanya benar-benar bebas itu, dan apa juga ada gitu manusia yang emang benar-benar bebas merdeka. Terus ketika kita mendapat kebebasan pun, sebenarnya kebebasan itu datang dengan tanggung jawab ya. Dan yang namanya bebas, benar-benar bebas tuh juga sebenarnya berat loh gitu. Ini aku jadi inget sama naskah monolog kemerdekaan karya satu penulis namanya Putu Wijaya. Di situ dia ngegambarin gimana burung-burung yang seumur hidupnya di dalam sangkar, akhirnya ketika dibebasin sama juragannya, ada yang memilih untuk tetap di dalam sangkar dengan dia pura-pura mati gitu. Soalnya dia takut dengan perubahan, dan aku juga sedikit banyak bisa memahami karena cukup sering juga ya berpikir kayak gitu. Dan untuk orang yang dijajah tentunya pengen banget bisa bebas, bisa merdeka. Tapi kalau sampai itu nggak terjadi, apakah terus ya kita menyesali nasib dan ya udah gitu menyia-nyiakan hidup? Karena gimana pun juga sudut pandang si ibu inilah yang mematikan sisi-sisi positif yang justru merugikan dirinya sendiri. Padahal mungkin kalau misalnya dia bisa menggeser sedikit sudut pandang, dia akan bisa lihat kalau di tengah hidup penuh penderitaan yang dia jalani, ya masih adalah secercah cahaya gitu ya yang bikin hatinya merasa hangat. Dan di buku ini si tokoh anak ini benar-benar jadi api yang bikin anget itu sih. Kalau kamu tertarik sama buku Air Susu Ibu, tadi aku udah info buku ini diterbitkan sama Penerbit Spring. Jadi kamu bisa cek di Instagramnya @penerbitspring. Ntar linknya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah.